It's like I woke up from a nightmare, because I finally got away. 5 anak muda yang tengah terjebak dalam kabut pekat itu duduk melingkar saling berhadapan. Formasi ini dilakukan agar bisa saling mengawasi. Selain itu, akan lebih mudah jika butuh sesuatu. Ferdi membuka tas, lalu mengeluarkan bungkusan sisa sarapan. Pagi tadi Zaki sengaja memasak dalam jumlah lebih banyak agar saat makan siang tidak masak lagi. Menit berikutnya, mereka mulai menyantap makan siang yang entah jam berapa. Hanya bunyi perut yang keloncongan sebagai penanda jika hari telah siang. Untung tadi kita bawa makanan yang udah matang. Coba kalau tadi masak dikit, cuma cukup buat sarapan aja. Kita bakal kerepotan masak di tempat seperti ini, ujar Ferdi sambil mengunyah makanan. Iya, bisa apa dengan keadaan gini coba? Sampai kapan kita terjebak dalam situasi seperti ini? Kayaknya udah lama banget, timpal Nuri. Kepalanya berkeliling menatap kabut yang pekat berharap ada yang dapat terlihat beberapa meter ke depan. Aku rasa ini sebuah pertanda kalau kita memang gak diizinkan buat naik ke atas. Zaki berpendapat, pertanda alam bisa menjadi sebuah isyarat. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Nando menatap Zaki yang tak begitu jelas dalam pandangannya. Entahlah, ini feeling. Aku yakin feelingku benar. Ingat kan kalau kita nekat naik di bulan terlarang? Ini masih bulan Safar, bulan larangan untuk mendaki. Aki Hasan juga udah ingetin kita buat nunda keberangkatan, tapi kita ngeyel. Semua yang kita alami saling berhubungan dengan pantangan itu. Zaki mengambil makanan lagi usai berbicara, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Makanannya masih setengah lagi. Iya, bisa jadi. Aku juga sebenarnya takut. Kalian tahu kan aku lagi datang bulan. Jujur, aku was-was kalau sampai celaka di sini. Bagaimana cara kita pulang kalau keadaan gak baik? Leher Nuri rasa tercekat. Makanan yang dimakannya seakan sulit tertelan. Bayangan tidak bisa pulang kembali hadir dalam pikirannya. Kita harus selalu waspada. Jangan mudah percaya pada apa yang terlihat dan terdengar. Di antara itu, pasti banyak tipuan yang bisa menyesatkan kita. Sekarang bukan lagi percaya nggak percaya kekuatan makhluk halus bisa mencelakai kita atau enggak. Memang sejatinya tipu dayanya itulah yang akan mencelakai kita. Terang Zaki pada teman-temannya. Kalau dipikir, masuk akal juga ucapanmu itu. Sah, mereka nggak bisa menyentuh kita secara langsung. Makanya dengan tipu daya itu, mereka berusaha membuat kita celaka. Sama halnya angin yang nggak kelihatan tapi bisa bikin kita masuk angin. Nuri mulai mengerti ucapan Zaki yang sedikit berbeda cara berpikirnya dengan yang lain. Ada yang seperti itu. Ada juga yang membuat perubahan dari cara pandang dan mendengar kita. Bisa aja kita lihat ada teman kita di jalan, tapi saat kita dekati ternyata nggak ada. Bisa aja kita dengar ada yang panggil nama kita. Setelah didekati ternyata nggak ada siapa-siapa. Yang seperti itulah yang bikin kita jadi tersesat dan celaka. Kata Zaki menjelaskan. Benar. Baiknya kita punya kode panggilan sendiri biar nggak tertipu dengan siasat makhluk halus itu. Usul Ferdi. Nah iya. Kenapa aku sampai lupa? Ini memang wajib. Kita tentukan. Apa kode panggilan kita? Nuri sangat bersemangat. Kode rahasia begitu mereka menyebutnya setiap kali naik gunung. Entah mengapa kali ini dia bisa sampai lupa tentang hal itu. Semua berpikir, kode apa yang tepat untuk membuat mereka saling mengenali dalam keadaan yang kerap menipu? Gimana kalau angka? Usul Cantika. 251. Kata Nando. Iya, itu lebih mudah. Nuri dan Zaki menjawab serempak. Keduanya saling tatap dan tersenyum malu. Bolehkah kita tidur di sini sambil nunggu kabut pergi? Aku ngantuk banget. Nuri berkali-kali menguap. Menunggu kabut pergi membuatnya mengantuk. Karena bosan berada di tempat yang sama dalam waktu lama tanpa berbuat apa-apa. Tidurlah. Aku akan berjaga dengan Nando lebih dulu. Zaki dapat memahami apa yang dialami teman-temannya. Menunggu adalah pekerjaan paling membosankan. Iya, tidurlah di depan kami. Nando menunjuk tas agar dipakai menjadi bantal. Sedangkan alasnya menggunakan sebuah karpet khusus untuk camping. Nuri yang sudah teramat mengantuk mengambil posisi lebih dulu. Dia merebahkan tubuhnya tepat di depan Nando.
dengan harapan lelaki itu bisa melihat keberadaan gadis itu di sisinya. Cantika ikut merebahkan diri di samping Nuri. Lalu disusul Ferdi yang ikut berbaring di sisi kirinya. "Kok kamu tidurnya di sini sih? Buka karpet lagi, Ji." Cantika mendorong tubuh Ferdi yang belum sepenuhnya berbaring. Wajah juteknya kembali datang menghias. "Biarin sih. Lagian gak aku apa-apain ini. Tempat ini penuh kabut. Nggak boleh jauh-jauh. Nggak kelihatan." Ferdi kembali berbaring di sisi Cantika. Dia tak peduli jika gadis itu memarahinya. "Minggir ah, Paul." Cantika kembali mendorong tubuh Ferdi dengan tenaga yang lebih kuat. Ferdi pun sampai terguling ke rumput. "Kasar bener kamu, dan segitunya sebel sama aku." Ferdi mendramatisir perasaannya yang terbuang dari sisi sahabatnya. Ujung jemarinya pura-pura menghapus jejak air mata palsunya. "Gitu aja nangis, cengeng." Cantika masih saja bersikap jutek. Tapi juteknya inilah yang kerap menjadi alasan kerinduan yang lain padanya. Sikapnya yang selalu apa adanya. "Ya ampun, ribut amat sih. Pindah sini kamu, Fer." "Cantika, kamu geser ke sana." Nuri menggeser tubuhnya setelah Cantika bergeser ke kanan. Ferdi bangun, lalu berjalan menuju sisi kanan Nuri. Sesuai titah Nuri, pria tanpa kumis itu berbaring di sana. Sekilas menatap wajah lelah Nuri sebelum akhirnya ikut memejamkan matanya yang semakin terasa berat. Nando menyulut rokok yang baru saja dikeluarkannya dari saku jaket. Rokok filter kesukaannya. Gengsinya cukup tinggi, sehingga memilih yang berharga cukup mahal. Dia terbiasa hidup dalam gelimang harta, meski tak cukup perhatian dari keluarganya. "Selepas ini mungkin aku nggak akan bisa beli rokok ini lagi," ucap Nando membuat perhatian Zaki teralihkan. "Kenapa? Kan biasanya tinggal beli apa yang kamu sukai?" tanya Zaki heran. "Pulang nanti aku akan keluar dari rumah ayah. Aku akan hidup sendiri." Nando menghisap batang rokoknya lebih kuat, hingga asap memenuhi rongga dadanya. Lelaki terbatuk kecil sebelum kemudian menghembuskan asap yang masih tersisa. "Bertengkar lagi?" Nando mengangguk. "Berdamailah dengan keluargamu. Jangan ambil keputusan yang nantinya akan kamu sesali." Nasihat Zaki. "Aku lelah terus-menerus dipandang buruk oleh ayahku. Aku ingin dia tahu jika aku bisa hidup tanpa kucuran materi darinya. Aku sementara nginap di rumahmu dulu. Ya, beberapa hari aja," ujar Nando. Matanya sayu, tak kuasa menerobos kesenduan hatinya. "Iya, aku harap kamu dan ayahmu bisa saling memahami dan saling mengerti. Sepertinya kita nggak akan bisa naik puncak atau kembali ke tempat tadi. Sebaiknya kita dirikan tenda dan menginap di sini malam ini," kata Zaki mengusulkan. Zaki melihat sekeliling. Kabut belum berkurang intensitasnya. Dengan terpaksa dia pun harus menyetujui usul dari Zaki. "Ya udah, ayo, biarkan mereka tidur. Cukup kita yang kerja." Keduanya segera mendirikan tenda. Meski pandangan sangat terbatas, tak menghalangi mereka dalam bekerja. Tidak juga membangunkan yang lain, karena setelah ini ketiganya yang akan berjaga dan bekerja. "Aku mau salat dulu." Zaki telah menggelar sajadah dan bersiap untuk salat zuhur yang sudah tertunda cukup lama. Zaki mulai bertakbir, kabut seketika menghilang tanpa jejak. Nando terkesiap melihat kabut yang tidak lagi menghalangi pandangan dan pergerakan mereka. Syukurlah, setidaknya malam ini nggak akan terlalu dingin. Nando masih tak menyadari apa yang sebenarnya terjadi di balik datang dan perginya kabut pekat itu.